Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku semuanya dimana saja berada, kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah 2023 Masehi. Mohon maaf lahir dan batin. Saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini sedikit akan saya sampaikan konten, yaitu ceramah Idul Fitri. Saudaraku, mengawali ceramah yang singkat ini, saya berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri saya sendiri, untuk senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan semua kewajiban dan semua sunnah-sunnahnya, berusaha semaksimal mungkin dan menjauhi segala yang dilarangnya dan segala yang diharamkan. Saudaraku semuanya dimana saja berada, selama 1 bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mendorong umat muslim untuk memperbanyak ibadah. Ada yang senantiasa bertadarus Al-Quran, tilawah, rajin sholat tarawih baik sendiri maupun berjamaah di musola maupun di masjid, berbagi sedekah takjil, jaburan, rajin sholat jamaah, dan ibadah-ibadah lainnya. Saudaraku semuanya, di penghujung Ramadan atau di bulan yang penuh kegembiraan, di hari yang fitri, kita semua bersiap untuk melepas, yaitu kemarin kepergian bulan mulia, sekaligus bersiap menyambut kedatangan hari yang menggembirakan, yaitu Idul Fitri. Saudaraku semuanya, saat Idul Fitri inilah semua umat Islam Muslim bersukaria, bersukacita, bergembira, memakai baju baru, menyiapkan aneka kue, hidangan lebaran untuk menyambut tamu, yaitu Hari Raya Idul Fitri, berkumpul dengan sanak saudara, dan sejumlah momen yang membahagiakan lainnya. Saudara, anjuran untuk memperlihatkan ekspresi bahagia saat ini, hari kemenangan ini, dianjurkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis yang berbunyi, Asikola qadima Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam al-Madinah walahum yaumani yala abuna fihima faqala mahadzani al-yaumani qalu kuna na'lahu fihima fil jahiyah faqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam inna allaha qad inzalakum bihima khairan min huma yaumal ala wa yaumal fitri, yang artinya diriwayatkan dari sahabat Anas, ia berkata, sekali waktu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang di Madinah, di sana penduduknya sedang bersukaria, bergembira, bersenang-senang selama 2 hari. Lalu Nabi bertanya, hari apakah ini sehingga penduduk Madinah bergembira? Mereka menjawab, dulu semasa zaman jahiliyah pada 2 hari ini kami selalu bergembira. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menggantikannya dalam Islam dengan 2 hari yang lebih baik dan lebih mulia, yaitu Hari Raya Idul Adha dan Hari Raya Idul Fitri. Saudaraku semuanya dimana saja berada, hanya saja jangan sampai kebahagiaan, kegembiraan, kesukacitaan di momen Idul Fitri ini membuat kita larut dalam kesenangan, sehingga lupa bahwa pada hari kemenangan ini Allah menganjurkan kepada kita untuk beribadah dan tetap memiliki kesadaran sosial. Jangan sampai karena sukacitanya kita lupa kewajiban, yaitu melaksanakan sholat rawatib itu. Saudaraku,
Sebab bisa jadi saat itu ada saudara sesama muslim yang kondisi ekonominya sedang tidak baik-baik saja, sehingga jangankan mengenakan baju baru untuk sekedar menikmati makanan spesial Idul Fitri saja belum tentu ada. Saat Hari Raya Idul Fitri, kesadaran sosial kita seharusnya semakin matang. Jika selama Ramadan kita digembleng, diberi pembelajaran, dilatih, ditarbiyah untuk menahan lapar dan dahaga sehingga bisa merasakan bagaimana menjadi orang yang hidupnya berkekurangan, maka Idul Fitri menjadi puncak kematangan empati, simpati kita sebagai seorang muslim terhadap sesama manusia, apalagi terhadap sesama muslim yang kekurangan. Saudaraku, di mana saja berada, berbagi kepada saudara yang sedang berkekurangan di momen mulia ini menjadi salah satu bentuk pengamalan dari pengalaman yang sudah kita lalui selama berpuasa sebulan penuh. Anjuran untuk memperlihatkan ekspresi bahagia saat ini, kemenangan dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Saudaraku semuanya, sekali lagi, hanya saja jangan sampai kebahagiaan di momen Idul Fitri membuat kita larut dalam kesenangan sehingga lupa bahwa pada hari kemenangan ini Allah menganjurkan kepada kita untuk beribadah dan tetap memiliki kesadaran sosial. Saudaraku semuanya, dalam hal ini Syekh Abdul Hamid Al-Makki As-Safi dalam Kanzun Najah Wasurul mengatakan, laisal itu liman labisa jadil, inamal itu liman ta'atuhu tasitu wakulu yaumil layuso fihi fahuwa. Bukankah disebut hari Aid, hari raya Idul Fitri, bagi orang-orang yang mengenakan pakaian baru? Hari itu sesungguhnya adalah ketika ketaatan seseorang meningkat, menjadi lebih kuat imannya, menjadi lebih kuat akidahnya, menjadi lebih baik amal-amal keseharian, amal-amal solehnya, baik amal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun amal sosial kepada setiap insan manusia. Saudaraku semuanya, setiap hari ketika ia tidak melakukan maksiat, maka hari itu dinamakan Id. Setiap hari ketika ia melakukan ibadah-ibadah yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan yaitu sedekah-sedekah dan lain sebagainya, itulah Aid, kata Abdul Hamid Al-Makki As-Safi. Saudaraku di mana saja berada, apa yang dikatakan Syekh Abdul Hamid di atas menegaskan bahwa esensi hari raya Idul Fitri adalah sejauh mana kita mampu menjaga konsistensi ibadah kepada Allah dan berbuat baik terhadap sesama manusia di alam raya ini. Memakai baju baru memang dianjurkan sebagai bentuk syukur atas nikmat hari agung ini, yaitu Idul Fitri. Tapi jangan sampai ekspresi syukur tersebut berlebih-lebihan sehingga membuat kita lupa bahwa ternyata di kanan kiri kita masih banyak sesama muslim yang belum bisa bermewah ria seperti kita. Saudaraku di mana saja berada, selain menimbulkan semangat berbagi, momen Idul Fitri juga harus digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama di dalam harinya. Malam Fitri merupakan momen bersukacita, berkumpul dengan keluarga, bersilaturahmi ke sanak saudara, dan ragam pernik-pernik kesenangan keceriaan yang lainnya. Sekali lagi, namun jangan sampai suasana penuh gembira ini membuat kita terlalu larut dalam kesenangan sehingga lupa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Rasulullah sekali lagi pernah menyampaikan bahwa siapa yang menghidupkan malam Idul Fitri dengan beribadah, maka hatinya akan tetap hidup saat banyak hati yang mati. Sabda Rasulullah SAW yang artinya, siapa saja yang menghidupkan dua malam Aid, Idul Fitri dan Idul Adha karena Allah,
demi mengharap ridhonya, maka hatinya tidak akan mati pada hari di mana hati manusia menjadi mati. Hadis ini diriwayatkan oleh As-Syafi'i dan Ibnu Majah. Menurut Syekh Ahmad As-Syafi'i, maksud hati tidak mati pada hadis di atas adalah orang tersebut tidak akan mengalami kebingungan saat sakaratul maut. Sekali lagi, tidak akan mengalami kebingungan saat sakaratul maut, menghadapi pertanyaan malaikat di alam kubur dan di hari kiamat kelak. Saudaraku semuanya, sekali lagi kita bisa meluangkan sebagai waktu di malam Idul Fitri untuk melakukan ibadah sunnah seperti bisa sholat witir, sholat tahajud, sholat isya berjamaah dan sebagainya walaupun sudah tidak berada di bulan mulia, bulan Ramadan. Jadi kebaikan di bulan Ramadan kita lanjutkan di bulan-bulan yang lain, termasuk kita awali di bulan, yaitu di hari Idul Fitri ini. Syukur kita lanjutkan yaitu puasa Syawal 6 hari, bisa yaitu berkesinambungan. Satu hari ini puasa, besok puasa, tapi bisa diseling-selingi. Hari ini puasa, besok tidak, besoknya puasa lagi bisa. Saudaraku di mana saja, demikian sedikit di hari yang bahagia, di momen yang bahagia Idul Fitri ini yang bisa saya sampaikan. Artinya mari kita rayakan hari Idul Fitri ini dengan sukacita, tapi jangan sampai berlebihan. Tetap kita harus empati kepada lingkungan kita, sanak saudara kita yang kurang mampu. Jangan sampai kita melupakan yaitu ibadah-ibadah wajib, diantaranya sholat 5 waktu. Walaupun kita bersukaria, bersenang ria, tetap kita jangan tinggalkan sholat syukur tepat pada waktunya. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.